IKA, Ikatan Alumni SMA Negeri Perisai bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara melakukan kegiatan temu ramah dengan mahasiswa Aceh Tenggara yang telah dievakuasi dari Wuhan, Cina dan telah mengikuti masa karantina atau observasi selama 14 hari di Natuna berdasarkan standar WHO, kemudian dikembalikan ke Aceh. Yulia Nova Lestari dan Siti Sarah adalah dua warga negara Indonesia, tepatnya mahasiswa Aceh Tenggara, yang melanjutkan pendidikan di Wuhan, Cina. Disaksikan oleh Wakil Bupati Aceh Tenggara, Asisten 3, jajaran Dinas Kesehatan, petugas Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahudin Kutacani, dan perwakilan Puskesmas, serta pengurus IKA, Yulia Nova Lestari dan Siti Sarah menceritakan pengalamannya selama bertahan di negeri tirai bambu dari virus corona, dievakuasi dan menjalani proses karantina hingga dinyatakan bebas dari corona dan akhirnya dipulangkan ke daerah asal yaitu Aceh Tenggara. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Nah, virus corona yang pertama kali ditemukan menginfeksi di kota Wuhan, Cina telah menjadi atau menyita perhatian dunia sehingga meningkatkan kewaspadaan penuh. Nah, pada awal virus corona ini tersebar di kota Wuhan telah diisolasi dan ditutup rapat agar penyebaran virus corona tidak menyebar luas. Nah, ternyata terdapat warga negara Indonesia, diantaranya adalah mahasiswa Aceh yang kemarin telah berhasil dievakuasi dari Wuhan, kemudian menjalani karantina atau observasi selama 14 hari di Natuna dan kemudian dipulangkan ke Aceh. Nah, hari ini 3 Maret 2020, Wakil Bupati Aceh Tenggara menyambut kegiatan temu ramah mahasiswa Aceh yang telah berhasil pulang ke Aceh dengan terbebas virus corona. Hari ini di ruang kerja Wakil Bupati Aceh Tenggara, berikut laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang telah memberikan kepada kita bisa hadir di ruang forum ini melakukan silaturahmi antara mahasiswa kita yang kemarin di luar negeri bersama pemerintah daerah namanya tadi dan jajaran. Jadi saya kandidat doktor di program doktoral Central China Memorial University di Wuhan, jurusan hubungan internasional. Sebelumnya saya mau tambahkan sedikit dari yang dikatakan Bapak yang sebelah sana tadi. Jadi kita dipulangkan bukan karena ada gejala kita, kita dipulangkan karena memang tidak ada opsi lain. Kita nggak bisa keluar dari Wuhan, karena Wuhan sendiri sampai hari ini masih lockdown. Kita belum tahu kapan Wuhan akan kondusif. Jadi kita dipulangkan karena nggak ada opsi lain, dan kita perlu campur tangan pemerintah. Hari itu tanggal 23 Januari itu hari pertama kali Wuhan ditutup. Nah, sehari sebelum Wuhan itu lockdown, kita sudah ada informasi dari berita lokal mengatakan bahwa virus corona ini bisa tertular penyebarannya dari manusia ke manusia. Nah, saat hari itu juga atas pendidikan melalui KBRI Beijing langsung telepon saya menanya kabar teman-teman di Wuhan, bagaimana kabarnya gitu. Beliau menanyakan saat itu Pak Eko kalau saya nggak salah nanya bagaimana kabar teman-teman di Wuhan gitu, apakah ada yang sakit. Setahu saya kita nggak ada yang sakit dan kita juga bisa dipulangkan itu karena satu adalah syarat kita harus sehat, karena kalau nggak sehat kita nggak bisa keluar dari Wuhan. Setelah itu, jadi selama kita di Wuhan juga kita dipantau penuh sama KBRI Beijing dan pemerintah Indonesia. Jadi kita total ada 102 orang yang ada di Wuhan gitu. Dan itu kebanyakan pelajar tersebar di 7 universitas. Jadi masing-masing universitas juga punya ketua ranting. Jadi ketua rantingnya itu punya grup sendiri, dan di grup itu ada orang KBRI Beijing. Jadi nanti apa kebutuhan teman-teman yang ada di kampus ataupun yang tinggal di apartemen bisa dibantu dihubungkan sama
Mungkin kalau ada yang bertanya dari dinas kesehatan atau dari rumah sakit silakan. Mungkin satu, ya satu mungkin saya juga ingin tanya. Tadi kan style panggilannya apa? Saya bisa panggil Tari, Pak. Tari ya. Tadi Tari bilang penularan penyakit corona itu bisa dari manusia ke manusia. Kira-kira proses penularan itu bagaimana? Apakah melalui kontak apa seperti itu? Ya, yang saya tahu itu sebelum itu dideklarasi oleh WHO dan sebelumnya juga namanya kan kita baru tahu itu namanya pneumonia, infeksi paru gitu kan. Nah, itu awalnya itu adalah tanggal 31 Desember pas di akhir Januari gitu 2019. Nah, berita lokal mengatakan ditemukan ada beberapa orang yang terinfeksi paru di pasar ikan segar. Itu ada di kota, ada di nama pasarnya adalah Hunan, Hunan kayak gitu, Huanan, kemudian itu di distrik Jianghan gitu, dekat dengan stasiun kereta Hanko, dan kebetulan tempat itu juga distriknya jauh dari tempat saya. Saya tinggal di distrik Luyu, itu di sedikit ke kota gitu. Kalau mau menuju ke tempat itu sekitar 30 menit menggunakan metro MRT. Nah, kemudian awalnya kita masih biasa aja gitu, nggak panik apa semacam. Sebenarnya kita nggak panik juga gitu. Yang bikin kita panik dan khawatir adalah ketidakpastian gitu. Karena kita nggak tahu sampai kapan Wuhan akan lockdown gitu. Nah, awalnya itu masih dari hewan ke manusia. Kemudian 2 minggu setelahnya para peneliti kemudian mengatakan dan virus ini virus baru, jadi dibikin namanya novel corona 19 gitu, dengan sebutan seperti itu. Novel sendiri juga kan dari bahasa Latin ya, artinya baru gitu. Kemudian setelah itu baru dari manusia ke manusia. Nah, yang saya tahu berdasarkan juga anjuran dari pemerintah kota Wuhan pun memang mengimbau kita gitu. Nah, tanggal 23 waktu Wuhan ditutup itu jam 10 pagi kita dapat SMS broadcast dari pemerintah kota Wuhan gitu. Bahwasanya hari ini mulai jam 10 kota Wuhan akan ditutup, seluruhnya armada transportasi umum, kereta, darat, udara itu ditutup gitu. Nah, dari situ dikatakan kita harap diimbau untuk tidak pergi ke tempat yang ramai, ke pusat keramaian gitu. Sebisa mungkin mengurangi aktivitas luar rumah. Sebenarnya kita tidak dilarang keluar rumah, gitu, tapi ada baiknya dianjurkan untuk mengurangi aktivitas luar rumah. Kemudian harus memakai masker, karena Wuhan sendiri juga sudah terpapar virus dan memang tempatnya di Wuhan gitu kan. Jadi kita yang orang sehat pun harus pakai masker gitu. Untuk itu adalah preventif kita. Gitu. Kemudian mencuci tangan sesering mungkin, jaga kebersihan tangan gitu. Kemudian mengukur suhu badan kita, karena salah satu gejalanya adalah suhu badan kita tinggi. Menceritakan apa yang sebenarnya di daerah Wuhan begitu. Sementara Linda tadi bilang di daerah Wuhan itu adalah termasuk dekat dengan Huanan gitu ya, Huanan asal mula virus itu terjangkit gitu ya, muncul gitu ya. Itu satu daerah kabupaten atau provinsi? Itu di Wuhan Pak, kita di Wuhan, jadi provinsinya Hubei, ibu kotanya Wuhan, kita di kota Wuhan. Nah, pasar ikan itu distrik Huanan itu, Jianghan itu juga di Wuhan, cuma lokasinya sedikit. Enggak Pak, kita tetap satu kota, tapi ya satu kota cuma jaraknya aja yang kecamatan beda. Kalau kecamatan ini wilayah kecamatan beda, seperti pajak ikan dengan wilayah begitu ya. Nah, begitu cepat virus itu mendalam begitu kan dari manusia ke manusia, sehingga daerah itu, wilayah itu terisolir gitu, tidak boleh lagi masuk atau dibatasi mau keluar. Ada ceritanya yang terjangkit, kalau sudah ada indikasi dia memang di karantina dan tidak boleh keluar. Kalau dia merasakan diri, maka konsekuensinya harus koridor ditembak, macam begitulah isunya kita dengar. Alhamdulillah
denda 2 triliun setengah bisa keluar dari sana. Itu yang keluar dari sana ini betul dia enggak bersih, baru bisa dikeluarkan, baru bisa keluar dari wilayah tersebut kan, kita dari Wuhan ini kan begitu. Kuliah di Wuhan University of Technology, sekarang ini tahun kedua saya ngambil applied matematika Pak, terapan matematika terapan. Sekarang saya lagi nyusun, insya Allah kalau tidak ada halangan Juli 2021 saya tamat. Saya dapat beasiswa dari CSC, Chinese Scholarship. Yaitu kalau CSC itu ada beberapa bagian Pak, ada MOFCOM, ada One Belt One Road Award, yang juga sekarang jadi agenda Cina untuk membangun semua infrastruktur. Kemudian ada apa deh dari KBRI ya, jadi beberapa CSC itu sebenarnya buat koneksi ke semua negara. Jadi setiap kedubes nanti mereka menyalurkan beasiswa. Jadi biasanya negara yang kita kerjasama dengan di Cina itu kuota lebih banyak. Kalau kayak saya One Belt One Road itu sedikit Pak, jadi kita kompetitornya luar biasa. Nah itu ya Pak, virus itu sebenarnya gampang kita mendeteksi apakah kita terkena atau tidak. Jelas WHO sudah buat statement kalau hari ini kita terinfeksi, kalau hari ini tanggal 3 berarti nanti kemungkinan nampak gejalanya itu setelah 14 hari, tanggal 17. Jelas kalau tanggal 17 kita ada demam, biasanya suhu kita kan normal 36 masih normal ya Pak. Kalau 7,5 ke atas 38 lah, itu berarti udah ada indikasi kita suspek. Setelah demam tinggi nanti kita biasanya flu, batuk begitu Pak. Virus ini memang sebenarnya jenis virus influenza. Kenapa sering menyerang negara yang bercuaca dingin seperti Hong Kong dulu tahun 2003, MERS 2012 kalau nggak salah, MERS dan SARS itu kan menyerang di kala musim dingin. Kalau musim dingin memang kita gampang flu, gampang batuk. Saya aja Pak jauh-jauh hari, mungkin karena di sini kita panas, sampai di sana pasti saya flu, batuk itu normal. Tapi sekarang virus itu gejalanya ya seperti itu, cuman lebih akutnya bisa ke sesak napas karena dia menyerang ke paru-paru kita begitu Pak. Tapi jelas kalau kita kena suspek 14 hari clear Pak, bakal kelihatan gejalanya. Nah kita kan dievakuasi tanggal 1 Februari kalau nggak salah. Seandainya kita akan kena berarti 1 Februari, 15 Februari kita sudah mengalami gejala-gejala kalau misalnya kita terkena virus tersebut. Tapi alhamdulillah sampai kita pulang dari Natuna, kemudian Dek Nova juga 2 minggu di Jakarta, saya juga 2 minggu di Yogyakarta, kita sehat-sehat alhamdulillah Pak. Jadi Bapak Ibu, teman-teman media nggak usah khawatir, kita semuanya sehat alhamdulillah. Ini juga dengan pertolongan Allah tentunya. Atau bahkan kita mempunyai format yang sudah dikasih oleh Dinas Kesehatan. Dan bukan Dinas Kesehatan yang membutuhkan ini, saya rasa ini bahkan dari pihak keamanan, polisi, bahkan sampai Tanjung meminta ini Pak, data dari Dinas Kesehatan. Saya memang nggak tahu informasi bahwa kita sudah ada di sini. Mudah-mudahan nanti mulai hari ini kita akan pantau terus, atau nanti kalau ada gejala-gejala yang lain nanti bisa melakukan secepatnya. Ya, terima kasih. Izin Pak Wakil. Terima kasih. Perlu kami luruskan lagi apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas. Sebenarnya kami telah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Kami selalu pantau mahasiswa kita yang ada di Aceh Tenggara. Kemarin itu datang instruksi kepada kami apabila mahasiswa kita ini balik ke Aceh Tenggara, tolong dipantau apabila masyarakatnya tidak menerima atau masyarakatnya tidak menerima bahwa mereka ini datang ke desanya, bahwa kami siap turun. Dan itu sudah kami lakukan. Jadi kan rumah sakit kan jadwal depan, seandainya ada tentu mudah-mudahan ada, kita siap. Dan tadi saya sudah buat permintaan untuk memberi alat pelindung diri seperti astronot seperti yang di RSPAD itu. Tapi saya sarankan ya terus untuk dokter paru membuat edukasi. Itu kan kita kan ramai itu di ruang rawat jalan. Nah, dokter paru yang melakukan edukasi juga di situ bagaimana cara pencegahan Wuhan, apa-apa aja tentu yang harus dilakukan. Saya Armanto Putra dari alumni SMA Desain, mewakili teman-teman semua. Yang pertama saya ingin bertanya kepada adik-adik. Pertanyaannya, apakah tindakan pemerintah di sana pada saat kalian di karantina di Cina khususnya? Untuk membantu teman-teman saya mencatat suhu tubuhnya, jadi
kita masing-masing dormitory itu ada per lantai, kita punya leadernya itu untuk melihat, memantau teman-teman kita. Kalaupun misalnya dari mereka ada yang demam, kita akan panggilkan ambulan. Jadi saya sendiri memilih untuk tidak menggunakan kata karantina selama saya di Wuhan, karena kita tidak diisolasi di dalam ruangan, itu tidak, cuma memang Wuhannya sendiri ditutup, jadi nggak ada yang bisa dari dan ke Wuhan. Kita masih bisa keluar atau tidak keluar rumah dalam pilihan pribadi. Jadi kita keluar seperlunya aja, misalnya membeli bahan makan gitu. Memang Wuhan sepi, tapi nggak mencekam gitu. Karena kemudian juga itu adalah masa Imlek juga gitu. Tapi memang ada berbeda setelah ini tahun ketiga saya juga di Wuhan gitu. Yang jadi pembeda adalah banyak orang yang memutuskan untuk tinggal di rumah saja gitu, untuk proteksi diri. Kemudian tidak ada transportasi umum gitu. Biasanya setiap tahun kita kalau Imlek itu di kampus juga ada makan bersama sama guru-guru di sana gitu. Tapi karena kemarin sejak tahu penyebaran virus bisa dari manusia ke manusia, kampus memutuskan untuk membatalkan acara itu. Jadi tidak ada makan bersama, tapi kita dikasih makanan yang sudah dalam kotak gitu. Nah, seperti itu. Jadi preventifnya sangat cepat sekali gitu. Karena pada hari itu masker di apotek itu habis gitu. Jadi dari kampus di sini. Jadi saya seperti itu. Jadi diimbau tidak keluar mengurangi aktivitas keluar rumah. Tapi pemerintahnya sendiri juga menjamin suplai makanan akan tetap ada. Bisa rasanya kalau untuk mahasiswa kita yang ada ini dengan istilahnya seperti ini, tapi selebihnya nanti kita akan dinas kesehatan untuk mengundang dan ini ke dinas kesehatan di rumah sakit sekaligus diskusi atau supaya memantau ada kita ya kalau seperti istilah lebih yakin saya harap dari kita ini saya rasa secara umum tidak ada masalah. Pada dasarnya saya mempelopori ini kegiatan temu ramahnya dengan adik-adik kelas kami yang dari alumni SMA Perisai ketemu dengan Wakil Bupati. Tujuannya yang pertama itu adalah karena stigma di masyarakat corona ini adalah sangat berbahaya, karena mereka takut tertular juga. Jadi karena adik-adik kami ini sudah datang dari Wuhan dan memang tinggal di sana sudah beberapa hari, sehingga kami memfasilitasi bagaimana agar mereka tidak mendapatkan yang pertama stigma dari masyarakat, yang kedua tindakan dari pemerintah apa, bagaimana mereka nanti tinggal pada saat tinggal di Aceh Tenggara. Satu lagi Bang, setelah selesai tadi bagaimana Abang melihat sambutan dari pemerintah daerah sendiri? Sambutnya sangat hangat, mereka memberikan fasilitas, Bapak Kepala Dinas Kesehatan juga ada, mereka memberikan sambutnya yang sangat hangat dan memberikan fasilitas. Nantinya setelah pertemuan ini mereka menyatakan bahwa mereka akan melakukan tindakan yang lebih baik ke depannya gitu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Sekarang saya senang sekali saya sudah bersama dengan dua orang mahasiswa Aceh Tenggara yang melanjutkan pendidikan di Wuhan, Cina ya Kak ya. Dan sekarang sudah kembali ke Aceh Tenggara dengan terbebas dari virus corona pastinya. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semuanya kita ada 238 ya Denova ya, kemudian 13 orang dari Provinsi Aceh dan ada 2 orang kita dari Aceh Tenggara. Alhamdulillah, saya dan Denova. Denova di kampus CCN udah ya, Central Normal University. Central China Normal University. Kalau saya dari Wuhan University of Technology ngambil matematika terapan, sekarang tahun kedua, master. Terima kasih. Kak, dari mulai dievakuasi dari Wuhan begitu ya, tentunya kan ada SOP ya Kak ya, dari mulai di bandara, kemudian di karantina selama 14 hari di Natuna, itu apa aja yang diterapkan gitu, yang dilakukan sama semua warga negara Indonesia yang di karantina di sini? Kalau misalnya yang kemarin sebelum evakuasi itu pertama kita dibilang yang dipulangkan adalah orang sehat gitu kan, kemudian barulah setelah itu kita di karantina di Natuna gitu. Nah kemarin
kita di Natuna itu 14 hari gitu. Jadi selama di situ tentu pemerintah juga sudah punya program-program untuk kita gitu kan. Misalnya kayak pagi kita senam, siang aktivitas mandiri, kemudian sorenya ada konseling juga gitu dari tim psikolog Kemenkes gitu. Dan di sana kita juga makan 3 kali sehari, ada snack siang dan sore gitu. Pokoknya kita di sana tuh SOP-nya memang seperti itu 14 hari dan kita harus ikutin itu karena itu adalah proses bagaimana nantinya kita juga akan diterima di masyarakat. Ini mohon maaf sebelumnya Kak, kita sempat beredar kabar bahwasanya di Natuna itu ada penolakan begitu ya? Oh, itu bagaimana Kak? Oh, kalau penolakan itu wajar karena kan saat kita pulang pemerintah bukan cuman Aceh tapi Indonesia waktu itu belum detail bahaya corona seperti apa, kemudian langkah-langkah pencegahan seperti apa. Itu normal, cuman pada akhirnya kan mereka juga nerima kita karena pada nyatanya kita adalah sehat, kembali ke Indonesia adalah sehat. Tidak down Kak? Insya Allah enggak, karena selagi di airport kita udah pede, kita sehat, dibuktikan dengan surat sehat dari airport, kemudian kita juga diperiksa suhu badan begitu, dan kita emang sehat, kita tidak perlu merasa terkucilkan karena kita pulang dalam keadaan sehat, benar. Satu lagi dari Kemenkes sendiri setelah karantina itu kan dikeluarkan surat surat sehat bebas dari corona. Iya, benar. Ditandatangani oleh Menteri Kesehatan waktu itu ya. Jadi dokter dari RSPAD gitu. Jadi saya nggak bawa, kita semuanya dapat gitu. termasuk orang-orang yang mengevakuasi kita, mereka juga dapat surat itu gitu. TNI, kru Batik Air juga yang kemarin jemput kita gitu kan. Karena mereka pilot juga Kak. Karena mereka juga ikut di karantina gitu. Iya, memang waktu kita disambut dan itu harus sekali ya gitu. Ada tulisan di situ memang di situ diterima. Jadi karena sempat pakai baju minion juga katanya Kak. Itu standarnya memang begitu. Kita nggak boleh merasa kuat. Kecil kenapa? Kita yang pulang dari Wuhan di karantina, toh orang yang cuma menghirup udara Wuhan belasan menit boleh dikatakan mereka sampai jam 9 kita balik ke Wuhan jam 4, cuman kelang beberapa jam mereka karantina seperti kita, fasilitasnya sama, makannya sama, cek kesehatan sama, jadi kita nggak perlu, kita bukan orang sakit, kita adalah orang yang sehat yang sama-sama. Iya benar, ini prosedur WHO, benar-benar. Iya, mereka juga bilang ke kita gitu, memang yang diikutin adalah standar dari WHO-nya sendiri gitu kan. Ya memang ada perasaan haru ketika kita tahu, apalagi hari H-1 sebelum kita dievakuasi itu kita lihat Twitter ya gitu, dibilang oh ya ternyata sudah ada opsi evakuasi dari Bu Menlu, kemudian disambut lagi oleh Presiden Joko Widodo, dibilang akan seluruh WNI yang ada di kota Wuhan yang provinsi Hubei akan dipulangkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Itu luar biasa sekali ya harunya. Kemudian waktu di bandara sebelum masuk ke badan pesawat ada sambutan dari kaptennya gitu, ditulis di situ dalam bahasa Jawa ya gitu, dibilang ayo mulih rek gitu, ayo pulang kayak gitu. Jadi harus sekali ya. Kemudian waktu di dalam pesawat juga kita disambut sama makanan pramugarinya, kemudian makanan Indonesia. Itu luar biasa. Ya. Kemudian ini bagaimana dengan studinya nih? Karena kan Wuhan kan belum pulih begitu ya. Apakah ada keinginan untuk kembali? Pasti ya. Kalau saya sih, kalau sepanjang Indonesia menyatakan Wuhan aman dikunjungin, kita pasti pulang, tanggung sekarang skripsian. Kalau saya masih ada kelas online ya, cuma memang kita berharap Wuhan segera kondusif, jadi kita bisa balik, terus belajarnya jadi efektif. Karena menurut saya online juga kurang begitu efektif gitu. Karena banyak sekali masalah-masalah teknis ya gitu. Terakhir satu lagi, harapannya mungkin untuk masyarakat Aceh Tenggara, tempat tinggal, tanah air, rumah tercinta. Kalau kita sih pasti pengen diterima ya. Kalau saya sih di dusun saya, di kampung saya mereka semuanya welcome. Malah ketika saya lamar pulang, seharusnya saya pulang tanggal 15 Februari, tapi saya ke Jogja dulu 2 minggu. Ketika saya tidak pulang, malah tetangga datang ke rumah, kapan kok nggak pulang? Mereka welcome, insya Allah mereka nerima karena mereka tahu kita sehat. Hari-harian kita teleponan begitu. Sama ya Mbak gitu kan, karena kita juga beberapa ada yang dipilih jadi jubir buat ngasih tahu kabar Wuhan gimana gitu kan. Nah, otomatis mungkin dari sana juga masyarakat tahu kalau kita sehat, dan itu tadi seperti yang saya bilang, orang-orang yang dipulangkan dari Wuhan yang dievakuasi adalah orang yang sehat gitu. Mungkin beberapa penolakan ada, tapi ya sudah gitu, mungkin karena paranoid ya gitu, takut, jadi
Tapi kita pede, selama di sana pun kita nggak ada kontakan sama pasien langsung gitu. Jadi ya, dan kita udah lewat masa inkubasi 14 hari, malah udah 2 kali gini kan, udah hampir sebulan kita belum ada gejala. Dan di Natuna pun kita belum ada gejala. Dan yang paling penting di Natuna itu kita nggak sendirian, ada psikologi. Kalau misalnya ada tekanan psikologis dari media yang agak sedikit memberitakan tidak baik, gitu ya, kita ada psikolog, jadi kita bisa diskusi, sharing begitu. Kemudian ada dokter yang 24 jam, pagi, siang, malam datang begitu. Ini selalu aman. Jadi kecuali kita pulang tanpa bimbingan, pulang dari Wuhan langsung ke Jakarta ke Aceh itu mungkin berbahaya. Tapi kita kan transit dulu di sini, kayak saya di Natuna dulu, di Jogja baru pulang, insya Allah aman. Seperti ini juga berharga juga ini. Pasti itu pasti. Sekali ya seumur hidup, maksudnya luar biasa, dari lockdown di Wuhan, kemudian evakuasi, karantina gitu. Dan waktu di Natuna juga kita sehari itu ada 2 kali pemeriksaan suhu badan gitu, dan itu sangat luar biasa ya gitu. Kita tetap dipantau kok, nggak ada ya. Kita tahu apa kan Kak? Kita mau enjoy, nikmatin. Ya, saya pribadi selama di Natuna rasa nasionalis saya itu meningkat gitu. Kemudian saya pribadi juga dalam kasus ini saya merasakan pemerintah itu hadir untuk kita gitu, sangat hadir kita. Kita tahu pemerintah tak mungkin tidak berpihak pada negaranya, karena sama Wuhan lockdown pun kita tahu betapa susahnya ya proses itu, karena 2 negara ini juga punya kepentingan pribadi. Kayak kenapa pemerintah Tiongkok memutuskan untuk lockdown Wuhan, menutup akses Wuhan, karena itu sebuah langkah preventif dari mereka agar virusnya tidak menyebar kemana-mana. Dan Indonesia sendiri juga ingin melindungi warga negaranya yang ada di yang ada di Wuhan. Gitu. Ya baik, terima kasih banyak Kak atas informasi dan berbagi pengalamannya kepada kita. Semoga sehat selalu dan kondisi Wuhan membaik, bisa kembali melanjutkan studi Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Pak Wakil Bupati Aceh Tenggara beserta jajaran Dinas Kesehatan telah menyambut kegiatan temu ramah daripada mahasiswa Aceh Tenggara yang baru pulang dari Wuhan, Cina, dan telah mengikuti proses karantina selama 14 hari di Natuna. Nah, kita ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak Wakil Bupati sendiri setelah kegiatan ini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ada yang disampaikan Bapak setelah hari ini selesai temu ramah dengan mahasiswa Aceh Tenggara kita dari Wuhan Pak? Ya, yang ingin saya sampaikan setelahnya temu ramah dengan 2 orang mahasiswa kita dari Wuhan, bahwa mereka ini adalah bersih dari virus corona. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat Aceh Tenggara, terutama di desanya tinggal, tidak perlu khawatir daripada hal itu, karena mereka sampai di daerah kita ini tentu punya seleksi beberapa seleksi dan transit berdasarkan standar WHO Pak ya? Ya, berdasarkan standar WHO. Bahkan WHO mengimbau bagi yang terinfeksi di Wuhan itu tidak bisa keluar sebelum penyembuhan, bahkan sembuh pun itu tidak dikenankan keluar walau sakit apapun. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa mahasiswa kita yang berada di sana sehat walafiat sampai ke daerah kita di Tenggara. Untuk itu kepada masyarakat tidak perlu khawatir, dan himbauan kita kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, terutama pribadi, lingkungan, dan masyarakatnya sama-sama gotong royong. Tetap antisipasi Pak ya? Iya, antisipasi, jaga kebersihan lingkungan. Itu harapan kita ke depannya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.